sebagai anak desa, artinya kita bicara Bapak ini kan besar kecil di desa di Kuat Nanas ini. Terus mulai karirnya itu berjalan ke kota-kota, terus pindah ke daerah lain, dan tentu sudah punya pembandingan. Oh, desa di Flores seperti apa, desa di Jawa seperti apa, mungkin desa di kampungnya ibu seperti apa. Nah, tentu ada hal-hal baru yang dipelajari, dan tentunya dengan apa tagline Desa Sejahtera, mudah-mudahan bukan hanya sekedar tagline kosong gitu. Tentu kita punya masalah yang ada di desa itu, artinya tentang pemberdayaan perempuan, terus tentang pendidikan, tentang air bersih, ini yang sekarang jadi masalah, terus tentang pertanian, peternakan dan sebagainya. Sebagai anak desa dan punya pengalaman di nasional, itu tentu kiat apa yang akan Bapak lakukan ketika terpilih jadi wakil bupati? Rasa menarik ini pertanyaan, karena ketika saya dilantik jadi dirjen di Kependudukan di Jakarta, berkembang di koran anak desa menjadi dirjen. Yeah. Itu menarik sekali untuk saya. Artinya bahwa selain memang saya dari desa, tetapi dunia mau menunjukkan bahwa ternyata dari desa juga bisa datang sesuatu yang baik. Dan seperti tadi disampaikan, pengalaman memang benar. Itu hampir mungkin 34 dari 527 kabupaten kota di Indonesia saya hampir keliling semua. Provinsi-provinsi, keuskupan-keuskupan saya dapat. Dan betul sungguh saya melihat, saya membandingkan bahwa banyak hal di situ ini masih dibenahi. Daerah-daerah lain dari aspek kesejahteraan, dari aspek pendidikan, dari aspek-aspek yang lain itu ternyata sudah sangat maju. Dari aspek pendidikan saja, saya sering di ruangan kerja saya di Tamrin, di Jakarta, itu di bawahnya, di dekatnya itu ada kedutaan Amerika, ada beberapa kedutaan. Dan itu tiap hari itu anak-anak muda di Jakarta, dari Sumatera, Kalimantan, antri di tempat itu, ambil visa untuk kuliah di luar negeri. Dan ketika saya lihat itu, saya hanya berpikir, orang-orang saya kapan bisa seperti itu? Orang Titiw kapan? Orang Titiw khususnya, kapan bisa seperti itu? Kapan bisa keluar kuliah di tempat-tempat yang baik, supaya mereka juga bisa pintar dan bisa terkenal, dan juga bisa membuat, mengharumkan, mungkin bukan untuk saja untuk pembangunan, tetapi kehadiran mereka saja pasti membuat orang tahu bahwa Titiw ini juga punya potensi SDM yang sangat baik. Itu memang sangat mengharukan. Itu sehingga memang dalam kaitannya dengan dunia pendidikan seperti yang tadi ditanyakan, atau dunia usaha dan lain sebagainya, yang membuat kami sampai pada akhirnya itu karena ketika dibandingkan kita memang masih sangat kurang dari aspek juga kesejahteraan. Kita belum bisa, orang-orang kita makan belum cukup. Benar, Bapak. Orang-orang kita belum tinggal juga di rumah yang terlalu baik. Penerangan juga belum terlalu bagus. Infrastruktur, jalan juga. Ini tadi siang ini kamu ke Imbate, saya ada pikiran karena jalan ke Imbate ini rusak. Sampai di Haumini kan rusak sekali. Jadi artinya kita juga masih harus benahi banyak hal yang berhubungan dengan infrastruktur. Sehingga tagline kami Desa Sejahtera, karena memang kita harus berusaha untuk menjadikan orang-orang kita di desa sejahtera. Kami mulai dari pinggir, dari desa juga, supaya kesejahteraan desa itu bisa mengalir ke kota. Tapi tidak berarti kota kita abaikan, karena kota juga adalah wajah dari daerah ini. Wajah yang dipoles baik juga pasti akan turut mengangkat nama seluruh Titiw. Dan kesejahteraan dari desa juga pasti akan mengalir ke kota dan bisa dinikmati oleh semua daerah. Potensi-potensi daerah di Titiw ini kan berbeda. Benar. Ini harus diteliti. Nah, kecamatan ini potensinya apa? Kecamatan Mutis potensinya apa? Kecamatan Bibuki Anleu potensinya apa? Kecamatan Insana Tengah potensinya apa? Ini harus diteliti. Sehingga ketika kita membangun untuk mulai berangkat dari desa, kita tidak salah berangkat, dan ini fungsinya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi. Lembaga-lembaga pendidikan ada, kita kasih peluang untuk mendampingi dan juga untuk meneliti ini, kemudian mereka turut mendampingi sehingga
eksekusinya bisa berjalan baik. Tidak hanya dalam tataran teori. Ini benar. Saya dan Pak David ini, kami dua ini orang birokrat yang tidak banyak omong. Kami omong sedikit, tapi kami kerja seperti apa yang kami bicara. Oke, bagus. Bukan banyak berretorika, lalu kemudian retorika selesai. Nah, kami tidak. Kami akan berusaha, kami di birokrat, kami akan bekerja sesuai dengan apa yang kami bicarakan. Itu kemudian bisa direalisasikan di lapangan. Terima kasih. Oke, ini saya ke Ibu sedikit. Boleh tahu ini putra-putri berapa banyak? Ini penting sekali. Kami ada 6 orang anak. 6 orang anak. Yang pertama? Yang pertama itu ada di Jerman. Kuliah di Jerman? Kuliah sudah selesai. S1-nya di Jerman, S2-nya juga sudah selesai. Dan kemudian ya sudah dapat pekerjaan di sana. Dia saat ini kerja. Dia kerja tetap di Jerman. Yang kedua? Yang kedua juga di Jerman. Oke. Beda, mereka beda kota. Satu di Bonn. Satu kuliah ambil filsafat dan politik. Yang pertama laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang kedua? Yang kedua juga laki-laki. Laki-laki. Ambil filsafat dan politik dan sekaligus kerja juga di sana. Ya. Yang ketiga dokter. Dokter di? Dokter sekarang dokter di Purwakarta. Oh, ya di Jawa. Di Rumah Sakit Siloam. Di Purwakarta. Di Purwakarta. Dan yang keempat laki-laki juga. Oh ya. Itu sarjana dia selesai dari Atmajaya Jogja. Dan sekarang juga usaha. Dan yang kelima itu juga laki-laki. Selesai dari UGM, kemudian ya dia sempat ini kerja cukup banyak yang jadi termasuk dia sekarang ini tadi baru habis sampaikan ke saya bahwa dia sekarang lagi syuting, jadi dia lagi apa? Bintang film. Iya. Itu luar biasa juga. Tapi sambil ambil program pasca sarjana ya. Oke, yang terus lagi di UGM. Yang kelima dan yang keenam bungsu yang nona kecil tadi. Oh, yang tadi itu yang keenam. Baru kelas 3 SD. Oke, ini berarti salah satu bukti bahwa orang tua itu sukses membesarkan anak. Karena ada pepatah kalau di rumah beres maka di luarnya juga bisa beres. Itu dan artinya pengalaman sebagai orang tua membesarkan anak, mensukseskan anak tentu bisa dipakai untuk diterapkan ketika bapak dan ibu terpilih menjadi artinya wakil pemimpin di daerah ini. Oke, itu yang perlu kita tahu, masyarakat juga tahu karena parameternya dari keluarga gitu. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir buat bapak dengan ibu gitu. Politik itu bisa menang, bisa kalah. Oke, kita berbicara seandainya tadi itu kan semuanya seandainya menang. Tapi kalau misalnya seandainya kalah, apa yang akan dilakukan oleh bapak dan ibu untuk membangun daerah ini? Jadi politik itu memang seperti itu. Dan karena itu sejak awal kita itu siap kalah, siap menang. Dan untuk kalah, kami sudah pernah kalah. Bukan kalah, ada tidak berhasil. Ibu 2 tahun lalu ketika Pilpres dan Pileg itu ibu ikut calon DPD di DKI Jakarta. Itu kita bermain di politik untuk menangkan ibu di DPD Jakarta, tetapi ya berjuang di kota itu tentu lebih berat. Seni tersendiri. Tapi artinya cukup signifikan. Suara yang diperoleh itu cukup signifikan, tetapi karena DPD itu kan tiap provinsi memang butuh 4 orang. Sehingga ibu akhirnya tidak sampai mendapat hasil dari yang 4 itu. Tetapi saya hanya mau mengatakan bahwa ketika tidak berhasil, kita sudah menganggap bahwa ini hasil dari satu perjuangan. Dan kita sudah tahu bahwa satu perjuangan selalu tidak diakhiri dengan hasil yang baik. Selalu kita mengatakan yang kalah atau hasil yang masih kurang menjadi pacuan untuk perjuangan berikutnya. Sehingga kalau misalnya perjuangan ini juga kita menuai hasil seperti itu, untuk kami tidak ada soal. Kami selalu mengatakan dan pada akhir kami juga punya pikiran yang sama. Kami ini pensiun. Tidak ada yang rugi. Tidak ada beban. Benar. Menjadi ketika tidak berhasil. Tetapi komitmen untuk bekerja untuk PTU itu tidak akan berubah. Karena apapun yang kami buat, apapun yang kami lakukan, ketika ini juga
kita sudah komit untuk menata TTU. Dan yang kami buat itu satu, kita akan berusaha sendiri di sini. Tadi kalau saya sudah ngomong, saya sudah menyampaikan sebelum pilkada ini kita sudah memproses penanaman serai merah di Pulau Timur. Oh ya. Yeah. Sudah itu, dan kita memang rencana untuk di TTU ini bisa sampai 2-3 ribu hektar. Oh ya. Yeah. Oke. Pakai sistem apa istilahnya? Sistem yang kita bagikan anakannya kayak petani masyarakat, lalu masyarakat menanam, mengolah itu, hasilnya kita beli lagi. Dan kita akan bangun pabrik penyulingannya itu di TTU. Wah, itu luar biasa sekali. Iya. Dan ini kita akan buat untuk menata TTU, untuk orang TTU bisa sejahtera. Dari daunnya saja, daun serai itu saya hitung 1 hektar setahun bisa menghasilkan 64 juta. 64 juta liter. Daunnya, belum minyaknya dan yang lain-lain. Oh, iya. Penyulingan, pembelian daun dari itu. Iya. Oke. Sehingga kalau saya pikirkan, kalau sekitar 2.000 hektar saja di TTU, berarti tiap tahun uang yang beredar di TTU ini 2.000 kali 64 juta. Wih, banyak sekali itu. Itu bisa dibayangkan. Iya. Itu baru daunnya. Belum dia punya minyak. Minyaknya itu memang kita akan ekspor keluar. Karena itu kita berusaha untuk mungkin pabrik kita mau cari tempat untuk bangun di Wini supaya langsung dekat dengan Peluan. Iya. Kita sementara menanam bibitnya di Melaka. Oh iya, gitu. Sudah sekitar 400 kilogram. Kita sudah tanam bibitnya di Melaka. Ini tanggal 3 teman-teman akan bawa lagi sekitar 800 untuk pembibitan, sehingga sekitar April, Mei ketika menjelang akhir musim hujan kita sudah bisa kembangkan kemana-mana. Dan untuk pembibit kalau dia sudah berkembang, tentu itu. Dan itu menarik karena kalau kita kembangkan pasti diikuti dengan pengadaan air. Iya. Pasti, dan itu pasti lokomotifnya akan sangat membantu TTU. Benar-benar. Nah, lalu ampas dari minyak itu, ampas dari daun serai itu, bayangkan kalau satu kebun itu bisa sampai 40 ton 1 hektar. Iya. Kalau daunnya itu seluruhnya difermentasi untuk makanan ternak, pakan ternak di TTU tidak susah. Langsung terap. Kita programkan sapi, kita programkan sapi 5 ekor itu karena kita sudah siap. Oh, ya jadi inilah korelasinya. Tapi kemarin di debat tidak dibahas. Waktunya cukup. Nah, ini penting gitu. Begitu orang makan ternak kita sudah siap. Satu hektar menghasilkan 40 ton daun. Kita fermentasi kalau itu untuk ternak susah. Bahkan kalau tidak ternak, kalau terlalu banyak kita bisa padatkan dan dia menjadi asbes. Oh, iya. Dan itu bisa kita buka lapangan kerja untuk TTU. Sehingga dalam kaitan itu saya mau mengatakan bahwa berhasil atau tidak, komitmen untuk TTU tetap jalan. Jalan ini luar biasa, suatu ide yang luar biasa. Baik, mungkin sebagai wawancara penutup, harapan mungkin Bapak dengan Ibu kepada masyarakat TTU yang akan menggunakan hak suara pada tanggal 9 Desember nanti, mungkin apa silakan diucapkan. Ya, sebagai calon tentu saya harus menyampaikan dengan tegas bahwa sesuai dengan cita-cita yang kami miliki untuk membuat TTU berubah, tentu saya punya harapan bersama masyarakat TTU kita harus bangkit bersama. Dan supaya bangkit bersama, tentu TTU masyarakat Timur Tengah Utara harus memilih paket nomor 3. Kalau dia memilih nomor 3, maka cita-cita ini bisa lebih gampang terrealisasi. Tapi sebagai orang yang punya hati nurani, sebagai orang yang punya moral politik yang baik, saya memberikan juga kepada masyarakat itu untuk sendiri menilai, melihat dari 3 paslon ini dan memilih sesuai dengan hati nurani, track record dan masing-masing paslon, dan juga memilih sesuai dengan hati nurani, memilih sesuai dengan dia punya cita-cita juga bagaimana dia harus membangun TTU. Kalau dia mau membangun TTU, tentu 3 paslon ini masing-masing punya cita-cita untuk merubah TTU. Cita-cita kami seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa untuk membuat TTU ini berubah, dan dia mau berubah harus mulai dengan bersatu. Supaya bersatu harus mulai dengan rekonsiliasi. Sampai dengan hasil akhir. Kalau itu jadi, maka saya kira harapan saya, mari masyarakat TTU tanggal 9 kita rame-rame ke TPS, kita memilih sesuai dengan hati nurani kita,
lihatlah track record orang-orang yang akan dipilih, dan kalau memang masyarakat TTU mau supaya kita bangkit bersama, mari kita memilih paket nomor 3. Oke, dan tentunya Ibu akan mendukung semua apa yang diprogramkan oleh Pak Io sendiri. Betul. Betul. Saya berharap mengimbau kepada masyarakat TTU untuk jangan ragu, jangan khawatir untuk memilih paket 3 Desa Sejahtera. Tidak akan menyesal memilih Desa Sejahtera. Oke. Membangun, karena saya sebagai orang dalam dari salah satu paslon, sebagai pendamping dari calon wakil, saya cukup tahu suami saya bahwa ketika diberikan satu tanggung jawab pekerjaan, itu total akan diberikan untuk masyarakat. Bahwa kami sudah 33 tahun suami dan juga sama halnya dengan calon bupati, itu sudah bisa menjadi gambaran, sudah bisa menjadi ukuran bagaimana selama ini mereka bekerja, dan percaya bahwa mereka kerja bersih, akan jauh dari korupsi. Saya juga termasuk salah satu kader anti korupsi untuk perempuan di Jakarta. Oh, ini menarik sekali. Karena saya berani menyampaikan ini, artinya di SPAK saya perempuan anti korupsi, saya salah satu dulu penggerak. Nah, ini saya menghimbau kepada masyarakat TTU jangan ragu untuk memilih paket Desa Sejahtera. Selalu saya guyon kepada masyarakat yang kebetulan kita lagi santai bicara, saya bilang kalau mau cari sesuatu, mau cari kaya, mau cari apa, itu bukan di sini tepatnya. Mungkin di Jakarta, di sana. Tetapi bukan itu tujuan kami. Dan itu sudah diukur selama 33 tahun paslon ini, bahwa apa yang dia kerja total dan tidak pernah tersangkut paut dengan korupsi. Iya, benar. Itu berarti itu adalah peran luar biasa dari istri. Karena ada kasus-kasus korupsi itu bermulanya dari istri. Karena istri tertarik membeli beli Chanel, beli Louis Vuitton, beli Hermes, akhirnya suami terjerat kasus. Oke, baik, ini diskusi menarik sekali, dan kami Beta Butuh News berterima kasih karena kami adalah media yang satu-satunya yang secara dewasa membawakan setiap isi berita kami di TTU, dan kami berterima kasih dengan wawancara ini. Baik, terima kasih.